Shalom saudara, puji Tuhan ya, kita sudah merayakan bersama-sama di gereja kemarin hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Ke surganya jangan ditinggalkan ya. Itu yang paling penting, karena Tuhan Yesus naik ke surga lah ya. Kita orang percaya kepada Tuhan memiliki pengharapan ya. Sejak dia bangkit ya, itulah pengharapan kita. Karena kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dan tidak naik ke surga, maka sia-sialah iman percaya kita. Betul saudara? Ya. Karena dia bangkit, karena dia naik ke surga, dia menyiapkan tempat untuk kita. Di kemudian hari nanti kita dipanggil ya. Kita bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Amin. Mari saja kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih setiap pengharapan kami akan Engkau tidak pernah sia-sia Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami tekuni, iman kami Tuhan, yang terus kami jaga sampai kepada garis akhir hidup kami. Kami percaya tidak ada yang sia-sia Tuhan, karena Engkau hidup, karena Engkau bangkit, dan Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya kepadamu dan mempertahankan, menjaga api iman kami untuk terus menyala sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami mau duduk diam belajar firman-Mu, mendengarkan apa kata hikmat-Mu hari ini untuk menjadi penuntun dan terang bagi jalan kami. Kami membuka hati kami Tuhan untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, sirami setiap firman-Mu ini di dalam hati kami bertumbuh berbuah berkali-kali lipat. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan, saudara, saya bacakan ya hikmat hari ini. Diambil daripada Amsal pasal 15 ayat 11. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan. Lebih-lebih hati anak manusia. Saudara, waktu saya merenungkan firman ini, memang penulis Amsal itu menuliskan hal yang paling mustahil bagi manusia, yaitu antara kehidupan dan kematian itu ada jurang yang tak terseberangi. Ya, kita ingat peristiwa Lazarus ketika dia ada di pangkuan Abraham, dan orang kaya yang semasa hidupnya menikmati semua kekayaan kebaikannya ya, dan tidak menunjukkan belas kasihannya kepada Lazarus, dan dia ada di neraka ya. Kemudian dia meminta kepada Bapak Abraham untuk Lazarus mencelupkan satu tetes air dari jarinya, untuk dia teteskan berikan kepada orang kaya yang ada di neraka tersebut. Lalu apa jawab Bapak Abraham? Ya, antara kamu selama hidupmu kamu sudah menikmati semua kekayaan, ya semua hal-hal yang kamu rasa baik, kamu rasa itu sudah kamu nikmati ya. Begitu juga sebaliknya Lazarus, sekarang dia sudah ada di sisi surga ya. Antara kamu dan antara Lazarus ada satu jurang pemisah yang tak terseberangi. Itu kata Bapak Abraham ya. Nah, begitu juga Amsal hari ini, hikmat hari ini mengingatkan kepada kita ya, bahwa di dunia orang mati, dan di situ adalah adanya kertak gigi, jeritan, dan kebinasaan ya, dan api yang tidak pernah padam. Di situ saja hal yang mustahil dapat diselami, dapat dilihat oleh manusia, itu aja terbuka di hadapan Tuhan ya, apalagi hati anak manusia ya. Di sini mengingatkan kepada kita, setiap kita yang hidup, bahwa di mata Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi saudara ya.
Kalau kemarin di hari Rabu tanggal 13 ya. Bukan Rabu tanggal 13 ya, berarti tanggal 12 ya. Bukan juga ya. Apakah tanggal 11? Ya. Ya, tanggal 11 di Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik ya. Hari ini Amsal mengingatkan kepada kita kembali bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, mari kita belajar. Dunia orang mati ya, di dalam pandangan kuno, dalam pandangan masa zaman kuno ya, itu adalah tempat yang paling dalam, tempat yang paling gelap, dan tempat yang penuh misteri. Ya, ini dalam pandangan kuno, dia pandangan pada zaman kuno, di masa manusia hidup zaman kuno, mereka melihat kematian itu adalah sebuah misteri, ya, yang tidak terselami, yang gelap, yang dalam, ya, penuh misteri, ya. Di dalam pandangan masa zaman kuno tersebut, tidak ada manusia hidup yang bisa melihat apa yang terjadi di sana. Ya, ini menunjukkan bahwa batas akhir pengetahuan manusia. Manusia bisa menciptakan sesuatu, manusia bisa melakukan banyak hal, manusia bisa memikirkan segala sesuatu banyak hal, tapi satu yang tidak bisa dipikirkan, tidak bisa didapatkan pengetahuannya, itu adalah dunia orang mati dan kebiasaan. Ya, terbuka di hadapan Tuhan. Ya, bagi Tuhan, tempat yang paling gelap pun dan tertutup bagi manusia, ya, itu pun terlihat terang benderang di hadapan Tuhan. Ya, itu tidak ada rahasia yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini, Amsal hari ini mengingatkan kepada kita, hiduplah jujur, hiduplah murni di hadapan Tuhan. Ya, jikalau ada dosa yang tersembunyi, ya, lebih baik pilihan bagi kita adalah mengakuinya di hadapan Tuhan dan minta ampun di hadapan Tuhan. Lalu bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, ya, bertekun di jalan Tuhan. Itu adalah pilihan yang terbaik, ya. Lebih-lebih hati anak manusia, jika tempat terdalam saja dunia orang mati itu bisa dilihat oleh Tuhan, maka hati manusia jauh lebih mudah bagi Tuhan untuk diperiksa. Bukankah Tuhan itu tidak melihat rupa, tidak melihat seberapa giat kita melayani, tidak melihat seberapa baik hidup kita, tapi Tuhan menyelidiki hati setiap kita. Betul saudara? Ya, hati itu adalah pusat pikiran, motivasi ada di dalamnya, keinginan ada di dalamnya. Manusia merancangkan segala sesuatu dimulai dari hatinya, ya, dan di situ terdapat rahasia setiap orang. Ya, kita mungkin bisa membohongi sesama kita dengan perilaku yang tampak dari luar. Kita berlaku baik, kita berkata baik, kita melakukan segala sesuatu supaya dilihat orang terlihat baik. Tapi hati kita tidak pernah bisa membohongi Tuhan yang menjadi pencipta kita. Ya, ayat ini juga mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada niat yang terlalu kecil atau perasaan yang terlalu dalam yang luput dari pengamatan Tuhan. Ya saudara, apa yang bisa kita pelajari pagi ini? Jaga integritas, ya, karena Tuhan itu melihat hati. Maka setiap hal yang dilakukan oleh seseorang, baik itu baik, ya, baik itu pura-pura kesalehan seseorang, itu tidak bersifat, itu semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Ya, terbuka di hadapan Tuhan itu adalah sesuatu yang mutlak. Jadi apapun yang kita lakukan, ya, Tuhan melihat motivasi hati kita. Ya, bagi mereka yang hatinya tulus namun difitnah, ya, ini adalah penghiburan jikalau Tuhan Maha Tahu. Ya, Tuhan Maha Tahu, Dia mengetahui kebenaran. Ya, namun bagi mereka yang menyimpan rencana jahat,
atau kebencian di dalam hati, ini adalah peringatan keras ya bahwa Tuhan sedang memperhatikan. Setiap kita yang merancangkan kejahatan, ingat ada Tuhan, ada mata Tuhan yang mengawasi kita. Ya, saudara, lakukan kebaikan dan akan jauh lebih baik bermanfaat dan menjadi dan menjadi berkat di mata orang lain, memuliakan nama Tuhan. Jikalau kita melakukan kebaikan itu di dalam hidup takut akan Tuhan. Ya saudara, ayat ini juga menunjukkan kedaulatan Tuhan. Ya, Tuhan bukan hanya penguasa dunia orang hidup, tetapi Tuhan juga berdaulat atas kematian dan segala sesuatu yang ada di balik maut. Saudara, Amsal 15 ayat 11 ini mematahkan kesombongan manusia yang merasa bisa menyembunyikan sesuatu. Terhadap manusia dia bisa, tapi terhadap Tuhan dia tidak bisa. Saudara, ya, manusia yang merasa mari kita jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita merasa kita bisa berhasil karena kita menipu orang, hati-hati di penghakiman nantinya, ya. Atau kita mungkin tidak percaya, kita acuh tak acuh, penghakiman kan urusan nanti. Ya, nanti kalau saya sudah tua baru saya nanti bertobat kembali ke jalan Tuhan yang benar. Ya, saudara, ingat baik-baik. Napas kita itu, kita tidak berkuasa atas napas kita. Ya. Napas kita sekarang ada, sebentar lagi tidak ada yang tahu. Tuhanlah yang memegang kendali. Jikalau kita masih berpikir nanti ajalah, saudara, hidupmu itu dan hidupku ini, ya, itu ada di tangan Tuhan. Napas kita ini pemberian Tuhan. Ya, jikalau ada kesempatan, jikalau ada teguran, ya mungkin inilah waktunya kita untuk berbalik dari jalan. Ya, kita tidak tahu besok, kita tidak tahu sebentar lagi, juga kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Ya, selama kita masih ada napas, selama kita masih hidup, mari kita berbuat dan kita memuliakan Tuhan. Ya saudara, saya ajak kita menyanyikan satu pujian. Ya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Akui Tuhan dalam setiap lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Pemulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Mari kita memuji-muji Tuhan. Setiap puji-pujian, sembah dan mazmur tetap untuk Tuhan selama-lamanya. Jikalau kita tidak memuji Tuhan, Tuhan tidak dirugikan karena satu orang yang tidak mau memuji Tuhan. Tuhan tetap mulia, Tuhan tetap kudus, Tuhan tetap agung, karena itulah Dia Tuhan. Saudara, pilihan kita hanya satu, bertobat, minta ampun kepada Tuhan, kembali ke jalan Tuhan. Maka hidup kita akan melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan kerjakan. Saudara, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru,
berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kekudusan-Mu memenuhi tempat kami Tuhan. Oh Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada sukacita, di dalam hadirat-Mu ada kedamaian, di dalam hadirat-Mu tidak ada sakit penyakit. Tuhan, hamba berdoa hadirat-Mu memenuhi hati setiap umat-Mu, melekat tinggal dekat
di dalam hati setiap umat-Mu, sehingga di dalam segala aktivitas kami selalu ingat akan Engkau. Karena Engkau dekat di dalam hati kami, Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, hanya dekat padamu lah hati kami tenang. Hanya dekat padamu, Tuhan, ada damai sejahtera. Engkau membaringkan kami di padang rumput hijau. Engkau membimbing kami ke air yang tenang. Engkau memberi kelegaan kepada jiwa kami. Masalah tetap ada, tapi kami menghadapi masalah sudah berbeda karena ada Tuhan yang menyertai langkah kami, yang memberikan kami kekuatan, yang menuntun jalan kami. Terima kasih Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan, hati yang berbalik, hati yang terus dekat dengan Tuhan. Air hidup itu diberikan dan dimateraikan bagi saudara. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara, enak yang menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Ya. Jikalau saudara mau riran, silakan riran. Ya, saudara terus saja nikmati hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, saya berdoa saudara mengalami Tuhan di dalam hidup saudara. Pemulihan saudara pasti terima ketika saudara berjalan mengandalkan Tuhan. Ya, terobosan pasti diberikan. Tinggal saudara bertekun di dalam Tuhan saja. Ya, tetap sabar, tetap tekun, tetap kuat. Ya, dan tetap percaya kepada waktu Tuhan. Ya, aku materaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bye bye. God bless.